Oke, selamat datang kembali di channel PTN. Apa kabar kalian semua? Semoga aja. Ya, di video kali ini seperti dengan judulnya, gua akan berbagi tips lagi ini berdasarkan sesuai dengan pengalaman gua kemarin pada saat ngambil motor itu. Jadi mau tahu lebih lanjut, tonton dulu videonya sampai selesai. Duduk aja kali ya, biar lebih nyantai dan lebih relax ya. Jadi hari ini gue lagi pakai baju dari Tusuk Cover Indonesia. Ini merchandise-nya gue kemarin dapat bajunya ya. Jadi buat teman-teman yang mau pesen bisa langsung hubungin adminnya Tusuk Indonesia dari Facebook. Oke? Dan ya kali ini gue bakal sharing atau bagi sedikit tips kepada teman-teman semua ya, berdasarkan pengalaman gue kemarin pada saat nyari motor ini atau cari motor baru penggantinya RR. Gue akan berbagi tips sesuai dengan pengalaman gue kemarin. Kira-kira apa yang harus kalian perhatikan pada saat mau ngambil motor bekas atau motor second. Apalagi untuk motor kayak Ninja R, Ninja SS, Ninja RR itu motornya udah stop produksi ya. Jadi dia nggak ada produksi baru. Mungkin masih ada yang baru, cuman tahun pembuatan itu tetap di tahun 2016 kalau nggak salah terakhir ya. Untuk motor kayak gini harus dicek benar-benar segala macamnya supaya kalian nggak salah paham atau keliru. Oke, kita langsung aja masuk ke tips-tipsnya. Tips yang pertama itu adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi kalian mau cari motor tuh buat apa? Misalkan cari motor buat harian atau cari motor buat jalan-jalan santai kayak San Mori atau di weekend-weekend doang atau buat touring segala macam. Atau kalian mau cari motor buat kebut-kebutan kayak balapan atau drag race, road race, itu banyak macam. Dan dari situ, dari 3 klasifikasi itu kalian bisa kategorikan kalian kira-kira lagi butuh motor nih yang mana nih, apakah buat harian, apakah buat San Mori kayak jalan-jalan santai gitu, ataupun buat balap kayak drag race ataupun road race ya. Nah, lanjut ke tips yang kedua. Setelah kalian udah tahu kira-kira mau ambil motor buat kebutuhannya apa. Contoh kayak misalkan kayak gua yang sekarang ini gua ngambil buat San Mori aja gitu ya, kayak jalan-jalan santai atau kopdaran ke tempat teman, main ke tempat teman gitu, kayak touring gitu ya. Karena ya RR kemarin udah tau lah speknya kayak gimana ya kan, udah pengapain, udah upgrade, karbu udah upgrade. Untuk yang ini kebutuhan gue cuma untuk San Mori dan jalan-jalan aja gitu, nggak mau dibuat balap lagi atau gimana gitu ya. Jadi kalian dari 3 itu bisa disesuaikan kalian itu butuh motor yang seperti apa. Oke? Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, cek kondisi surat-surat atau kelengkapan ya. Karena kalau motor second itu biasanya ada beberapa yang nggak lengkap. Contohnya kayak faktur nggak ada, terus misalkan SNK-nya hilang lah atau apa segala macam gitu ya. Tapi itu nggak berlaku buat motor baru ya. Kalau itu kan pasti udah terus. Kalau motor second, kalian harus benar-benar cek kelengkapan surat-suratnya. Misalkan tanyain dulu kepada ke penjualnya atau ke yang jual motornya, tanyain surat-suratnya apa mas, BPKB, STNK, faktur. Biasanya itu 3 itu biasanya lengkap, atau faktur juga nggak masalah sih, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, karena faktur juga itu sebenarnya buat naikin harga jual. Cuman kalau misalkan nggak ada itu juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, cek surat-suratnya kayak BPKB, SNK itu komplit atau enggak ya. Kemudian dia cocokin sama motor unitnya. Misalkan unitnya warna orange atau warna hitam ya, disesuaikan di SNK-nya apakah benar warna hitam atau warna orange gitu. Ada beberapa orang yang jual motor itu beda sama warnanya ya. Kayak kemarin gue jual yang RR itu aslinya warna merah, tapi bodi yang terpasang itu warna abu-abu atau warna grey modern. Nah, kayak gitu itu pintar-pintar si pembeli kira-kira
dia minat nggak, dia butuh nggak body kayak gitu, dan apa sih kelebihan dan kekurangannya kalau misalkan body sama STNK itu beda warna gitu ya. Yang jelas harga pasti kurang ya karena beda sama STNK. Tapi kalau udah rubahan dan udah dicocokin sih kayaknya nggak masalah ya. Tapi itu tergantung ke pembelinya lagi. Oke. Nah kalau udah cocok warna di STNK ya, warna di unitnya, coba cocokin lagi sama di BPKB. Apakah namanya yang di STNK dan di BPKB itu sesuai, sama atau enggak namanya. Tapi kalau misalkan beda, itu patut dipertanyakan sih. Atau kalian bisa pikir-pikir lagi lah kalau misalkan mau ngambil unit yang itu gitu ya. Nah yang ketiga itu adalah kalian coba pastiin cek unitnya. Pastiin kalau menurut gue ya, kalau gue yang beli, gue maunya itu cari motor yang deket-deket sih dari rumah, karena kita harus beberapa kali balik, cek unit sana sini gitu ya. Jadi pastiin kalian tuh harus cek unitnya langsung, kecuali kalian ada teman atau saudara yang kenal di daerah tersebut. Misalkan kalian mau beli motor di Jawa, di Semarang, ada seller. Kalau kan sekarang banyak nih yang jual beli motor online gitu kan, kayak akun-akun jual beli motor second dari Instagram, dari Facebook tuh banyak. Nah kalian pastiin kalau memang seller itu terpercaya gitu, bisa diandalkan atau bisa dipercayalah intinya, karena sebuah kepercayaan itu memang harganya mahal banget, lebih mahal dibandingkan harga unitnya gitu ya. Jadi pastiin kalau memang kalian yakin dengan sellernya, misalkan dikirim dari video, dari foto, spesifikasi lengkap segala macem. Kalau memang cocok nego-nego harga ya monggo, tapi kalau memang menurut saran gua lebih enak sih dicek langsung unitnya. Misalkan kayak kemarin nih, gue motor ini dapet di daerah Jakarta Timur. Rumah gue di Bekasi. Bekasi ke Jakarta Timur itu sekitar 45 menit lah. Jadi masih enak kalau buat jalan-jalan cek unit itu masih terjangkau gitu ya. Kalau misalkan harus keluar kota. Tapi kemarin juga ada beberapa temen yang nawarin, cuman kayaknya kurang cocok aja. Tapi nggak tahu kenapa, waktu gua ngeliat ini langsung, gua langsung jatuh hati sama motor ini gitu ya. Nah, oke, back to topic. Pastiin kalian cek unitnya ya. Cek selengkap-lengkapnya unit itu di tempat. Kalau perlu cari minusnya. Kayak kemarin nih gue cek motor ini, jujur ya, gue cek motor ini tuh hampir 90% tuh nggak ada minus di bodi atau di rangka atau di mesin gitu ya. Paling minusnya tuh kayak lecet apa sih, lecet pakai gitu, bukan karena lecet tabrak atau lecet jatuh kepentok gitu, nggak ada. Makanya gue agak sedikit bingung cari minusnya ini motor ini gitu. Jadi ya ceritanya kemarin gitu, pada saat gue cek unit, lihat dari foto kok agak beda nih, lebih cakep pada saat lihat unitnya langsung dibandingkan dari yang foto itu. Dan yang terakhir itu, ini nggak yang terakhir sih, ini yang keempat. Yang keempat itu kalian bandingkan sama barang yang lain. Contoh, kalau gua kemarin sebelum gua ngambil ini atau sebelum gua cek unit ini, gua ada unit juga yang harus gua cek. Jadi gua membandingkan dua perbandingan antara pilihan yang pertama sama pilihan yang kedua. Nah, kalian kalau bisa seperti itu, harus ada dua pilihan, jangan terpaku di satu pilihan aja gitu. Jadi kalau bisa kalian bisa membandingkan antara harganya, kondisinya, minusnya, itu bisa diperbandingkan atau di compare sama yang motor sebelumnya. Karena kemarin ini juga gue pada saat mau ngecek oren, itu gue juga ngecek Ninja warna putih ya. Harganya memang lebih murah, cuman dia part-part aksesorisnya lebih banyak gitu ya. Kemudian ada juga Ninja SS warna hijau kemarin, harganya sama, bukan harganya sama, cuman dia lebih menang aksesorisnya. Kalau yang hijau itu kayaknya masih full standar gitu ya. Kayak kalau kayak ini kan dia udah ganti stang pipa, udah ganti lampu bulas segala macam, udah tinggal pakai. Kalau yang hijau itu kayaknya masih agak sedikit perubahan atau PR, kayak gue beli barang-barangnya itu segala macam gitu ya. Dan yang terakhir, yang kelima, menurut gue itu kalian harus tanyain minusnya ke si penjual. Misalkan ada sedikit keraguan atau apapun itu, kalian tanyain aja sama ownernya atau yang penjualnya, Mas, misalkan ini lecet kenapa ya? Mas, ini bekas jatuh ya? Mas, ini mesinnya ori atau enggak gitu? Tanyain aja, nggak apa-apa. Atau juga kita sebagai pembeli, calon pembeli itu bakal cari tahu informasi sebanyak-banyak dari si penjual. Dan penjual juga harusnya
nggak ada yang ditutup-tutupin sih dari barang-barang itu. Jadi kalau menurut gua harus sama-sama terbuka ya. Nah dari situ kalau udah mulai cocok sama barangnya, baru deh dinego-nego gitu ya. Jujur gua kemarin ini negonya agak sedikit alot sama si penjual sebelumnya, karena prosesnya itu hampir 5 hari dari gua chat unit sampai gua ngedilin nih motor. Itu kayak negosiasinya tuh alot banget. Dari mulai pertama gue telepon, mas buka harga berapa sekian segala macam. Akhirnya gue mencoba untuk mengajukan tawaran langsung, buka mas harga sekian. Oh ternyata belum cocok tuh sama si penjualnya gitu. Jadi kayak ya jual beli aja, kayak lo buka harga sini gue tawar, nggak cocok gue tawar lagi, nggak cocok naikin lagi. Nah itulah seninya jual beli gitu ya. Jadi buat teman-teman yang jual barang atau yang apapun itu, kalau ditawar sadis ya jangan marah, karena kalau memang belum cocok berarti intinya target pasar kita bukan mereka gitu ya. Yang jelas nego senego-negonya, kalau menurut kalian udah cocok sama barangnya silakan dibawa gitu ya, atau silakan dibeli gitu. Jadi saran dan tips-tipsnya dari gua sih seperti itu, karena pengalaman gua kemarin itu gua bener-bener pusing banget. Motor udah kejual selama 1 bulan nggak ada motor gitu ya, gua harus cepet-cepet nyari, kalau nggak nyari duitnya udah kepake lagi gitu. Jadi gue kepikiran banget nih motor apa yang mau gue beli gitu ya, seperti apa bentuknya. Yang jelas gue butuhnya tuh buat relax, buat nyaman, nyari penyamannya, nyari buat iritnya segala macam lah. Intinya gue cari yang buat nyaman, beda dari yang kemarin gitu ya. Dan pada saat ketemu ini ya alhamdulillah, dari mulai spek motornya ya kan, dari mulai velg udah diganti, terus part-part karbonannya ada, kemudian body masih original semuanya, nggak ada yang cetan ataupun repaint. Cuma ini PR-nya cuma di strippingnya kurang bagus, udah mulai custom juga ya. Terus kayak udah mulai stang udah pipa segala macam, masternya udah ganti, jadi gue nggak perlu modif yang terlalu ribet gitu ya. Paling nanti gue bakal mainin di sektor mesin, nggak tahu nih gue main mesin kayak gimana ya. Yang jelas nggak kayak kemarin sih. Kalau kemarin tuh kayaknya ekstrim banget cuy. Tapi kalau ini kayaknya buat ya santai aja lah, nggak terlalu ekstrim banget. Karbunya nggak usah gede-gede gitu ya. Yang penting bisa jalan-jalan, bisa ngesepin yang lain lah, ini sih gitu ya. Terus juga dari motor ini juga nggak ada banyak perubahannya. Gue cuma ganti knalpot doang. Ini gue knalpot kemarin baru dapet CMS ya, CMS 1 baru dapet. Terus velg juga udah ganti ya kan, jadi nggak perlu banyak-banyak ganti lagi. Ban juga masih bagus segala macem ya kan. Ya intinya gue bersyukur sih dapat motor ini, nggak terlalu banyak PR dapetnya. Cuman ini minusnya tuh pajak aja, pajak kelewat sekali kalau nggak salah. Bagi gue nggak masalah kalau pajak masih bisa lah, karena wajar kalau minus di pajak gitu ya. Buat kalian juga yang mau cari motor baru atau mau cari motor second ninja kayak gini, kalau bisa sarannya kayak tadi yang gue kasih tahu gitu ya, dari mulai cek kebutuhan kalian, cek surat-suratnya, tanya minusnya, kemudian cek unitnya, compare sama yang barang-barang lain gitu ya, sesuaikan sama kebutuhan kalian butuhnya seperti apa gitu ya. Jangan sampai nanti beli motor itu malah sibuk ke bengkel gitu ya, malah bukan sibuk jalan-jalan. Kalau ini kan udah tinggal pakai jalan-jalan doang gitu ibaratnya ya gitu. Oke. Jadi segitu dulu aja untuk videonya kali ini. Untuk saran dan tips yang kalian harus perhatikan pada saat mau beli motor second, apalagi motor Ninja, karena motor Ninja ini udah nggak ada keluaran barunya gitu ya. Keluaran terbaru itu terakhir 2016, sekarang udah 2022, kurang lebih sekitar 22 kurang 6, sekitar 6 tahun motor ini udah nggak produksi paling baru ya. Jadi terakhir produksinya 2016. Jadi cukup sekian untuk video kali ini, saran-saran dan tipsnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya yang mau cari motor second. Kalau yang mau tanya-tanya silahkan komentar aja di bawah, ataupun bisa lewat Instagram DWPTN Channel juga silakan. Gue terbuka sekali buat teman-teman yang mau nanya, yang mau sharing silakan. Cuman ya nanyanya yang logika aja gitu ya, jangan aneh-aneh gitu kan kayak. Oke, jadi segitu dulu aja videonya. Nanti kita bakal coba review motor ini tapi di video yang berbeda. Kalau ini kan tips dan saran, nanti kita akan review motor ini secara lengkap. Oke, jadi makasih banyak yang nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel DWPTN. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Bye bye. Thank you semuanya.